Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini kita akan membuat aplikasi text to speech menggunakan Meet App Inventor. Oke, di video ini kita menggunakan dua handphone. Nah, yang handphone pertama kita akan menginstal aplikasi Meet AI 2 Companion di Play Store. Oke, kalian tinggal masuk saja di dalam Play Store, lalu telusuri cari App Inventor. Nah, karena sini sudah saya mengunduhnya, jadi kalian yang belum mengunduh silahkan mengunduh. Nah, dan untuk HP kedua, sini kalian buka saja browser atau Chrome. Di sini saya menggunakan Chrome. Kalian buka, lalu kalian cari atau search App Inventor. Nah, maka akan muncul Meet App Inventor. Kalian buka saja linknya. Lalu kalian sudah masuk di halaman beranda Meet App Inventor. Tekan Create Apps untuk membuat project atau aplikasi. Nah, biasanya di awal kita masuk atau biasanya kita create apps akan dimintai akun untuk menyimpan project di dalam akun. Nah, setelah masuk, kalian sini tekan continue. Oke, maka akan masuk di halaman project yang disediakan oleh Meet Inventor. Nah, di sini karena sini menggunakan HP jadi ada sulit ya untuk mengakses keseluruhannya. Nah, ada juga beberapa HP yang tidak bisa digeser seperti ini. Kalian bisa tekan titik 3, lalu situs desktop. Tapi ini opsional ya. Kalau HP kalian bisa, kalian tidak perlu menggunakan situs desktop. Oke. Nah, lanjut. Kita sini klik new project. Untuk nama projectnya di sini bebas. Tapi dalam pembuatan nama projectnya tidak dibolehkan menggunakan spasi. Tapi kita bisa menggantinya dengan underscore, kurang, plus atau lain sebagainya. Misalkan sini kita akan buat nama projectnya teks ke suara. Nah, jika kita menggunakan spasi, maka akan muncul alert. Project names cannot contain spaces. Berarti project tidak bisa menggunakan spasi. Di sini kita bisa ganti dengan menggunakan underscore. Oke, jika kita menggunakan underscore, di sini akan keterangan alertnya akan hilang. Nah, jika sudah, kita langsung oke saja. Nah, setelah masuk, di sini akan ada halaman kerja dan beberapa panel ya. Sini ada oke. Di sini ada panel komponen-komponen, panel viewer, panel apa ya? Lebih ke komponen apa saja yang ada di dalam viewer atau yang kalian gunakan, dan yang terakhir ada panel settings atau properties. Oke. Ini agak sulit ya kalau jika menggunakan HP. Akan lebih baik jika kalian menggunakan laptop atau komputer. Kita sini awali dengan menggunakan button. Oke. Kita memasukkan button ke dalam viewernya dengan cara kalian klik buttonnya, lalu drag and drop ke halaman tampilan screennya. Oke. Maka di sini dalam halaman tampilan screen akan masuk atau akan menampilkan button sesuai dengan apa yang kita select di dalam panel komponen. Jika kita perhatikan dalam sini di panel ketiga, di sini ada namanya button. Nah, button ini ada di dalam viewernya. Oke. Jika sini ada button, maka di sini juga ada button. Jika kita tambahkan sini, misalnya kita tambahkan text box ya. Text box. Oke, kita tambahkan text box. Kita select lalu kita drag and drop. Nah, maka di sini akan ada dua komponen, yaitu button dan text box. Maka di panel ketiga juga akan ada button dan text box. Oke. Nah, setelah itu, sini kita bisa atur ya, buttonnya di atas atau buttonnya di bawah. Oke. Nah,
Sini kan tulisannya masih text for button 1. Kita bisa ubah katanya ini. Oke, dengan cara tekan buttonnya atau komponennya, lalu kita masuk ke panel ketiga di bagian properties. Kalian scroll ke bawah lalu cari text. Nah, di text ini ada text for button 1 nih. Ini adalah nama buttonnya atau yang ditampilkan. Kalian bisa ganti sini. Oh, di sini bisa pakai spasi ya. Soalnya ini untuk penamaan. Misalkan sini buttonnya kita fungsikan sebagai bicara atau bicaralah. Sini kita pakai bicaralah. Oke, teks bicaralah. Nah, maka di viewernya, di panel viewer sini akan terganti dengan bicaralah. Nah, karena sini kita akan membuat text to speech atau teks ke suara, jadi kita menggunakan satu library, yaitu text to speech. Nah, sini kalian masuk ke panel komponen lalu scroll ke bawah, ada yang namanya media. Kalian klik, kalian scroll ke bawah, nih ada yang namanya text to speech. Ini adalah fungsinya atau yang kita akan gunakan. Kalian select, lalu kalian drag and drop atau tarik ke halaman viewer, ke halaman HP. Oke, kita lepas. Lah, kok tidak muncul apa-apa di dalam halaman viewer? Ya, karena ini hanya fungsi, bukan komponen yang bisa dapat dilihat. Jika kita ingin mengetahui masuk atau tidaknya yang komponen text to speech, kita bisa lihat di panel ketiga. Nah, jika di panel ketiga sudah ada text to speech, maka berarti text to speech-nya sudah masuk di project kita atau di halaman viewernya. Oke, itu untuk tampilan desain, untuk mendesain tampilan dan fungsi apa yang kita gunakan. Nah, setelah itu kalian geser, kita masuk ke bagian blocks. Kita tekan blocks. Oke, di sini adalah tampilan untuk perkodingannya. Nah, sini ada 3 panel yang kita gunakan. Oh, yang kita fokuskan di text to speech ini ada 2 saja, tapi sini ada 3 panel. Di panel built-in dan di panel screen yang kita gunakan. Dan di sini ada panel codingnya atau tempat kita kerja untuk mengcodingnya. Nah, tapi sini kita fokuskan di panel screen saja sama panel codingan. Oke, pertama kita pilih ke button 1 atau tombol yang kita gunakan. Nah, di sini ada banyak perintah atau codingan. Di sini ada when button 1 click do something, sini kosong, atau when button 1 get focus do something, sini masih kosong, dan lain sebagainya. Jika kita scroll ke bawah masih banyak fungsinya. Nah, tapi di sini perlu difokuskan, tidak boleh salah atau salah memilih perintah atau codingan. Nah, di sini kita gunakan yang when button 1 click. Kita gunakan yang klik, bukan yang get focus, long click atau sebagainya. Kita gunakan yang klik. Kalian tahan, baru kalian lepas. Nah, ini untuk button 1. Button 1 kita gunakan yang klik, yang warna kuning gelap ya. Setelah ini kita gunakan text to speech. Oke, tadi kan button 1. Sekarang kita text to speech. Text to speech 1. Oke, kita select, lalu kita sorong, lalu kita pilih. Sini ada banyak pilihan. Nah, lalu sini kita gunakan call text to speech 1 atau 1 dengan speech message, dengan cara kalian tarik lalu masukkan ke sela-sela codingan. Oke, maka di sini akan when button 1 click do call text to 1 speak message, yang artinya jika button 1 dipanggil, jika button 1 diklik, maka akan memanggil text to speech 1 untuk berbicara berdasarkan message. Nah, ini button 1 dan text to speech sudah. Lalu kita pilih ke text box. Nah, oke. Di text box, di sini kalian scroll ke bawah, cari namanya text box text. Oke, sini ada berbagai macam ya. Cari yang warna hijau. Sini ada text box 1 atau text box 1 text.
Ini kita drag and drop, kita taruh di sebelah sini setelah warna ungu. Oke. Maka di sini akan menjadi when button one click do call text to speech one speak message text box one text. Yang artinya jika button 1 diklik maka akan memanggil text to speech 1 untuk berbicara berdasarkan pesan yang ada dalam text box 1, yaitu dalam text box 1 itu ada teks. Nah, yang berarti jika kita mengetik di dalam text box misalkan halo dunia, lalu kita tekan tombolnya, maka akan bersuara halo dunia sesuai dengan teks yang kita tulis dalam kolom teks atau text box. Nah, setelah seperti ini kalian bisa menyimpannya atau men-save-nya dengan cara kalian pergi ke project lalu save project. Oke. Maka sini ada keterangan saved project. Oke, berarti project telah tersimpan. Nah, terus bagaimana cara mengeksekusi atau melihat hasil dari aplikasi yang kita buat? Oke. Setelah itu kita siapkan aplikasi yang atau HP yang mendownload aplikasi Meet AI2 Companion. Nah, tapi sebelum itu kita masuk ke Connect yang aplikasi website, kita masuk ke Connect, lalu tekan AI Companion. Nah, jika kita tekan, oke, maka di sini akan muncul barcode dan kode project. Nah, di sini kita tidak menggunakan barcode, tapi kita fokus ke kodenya. Nah, sini kan ada V, F, W, C, M, dan K. Ini kita akan masukkan dalam aplikasi. Oke, kita contohkan di HP kedua. Nah, setelah kita membuat barcode atau code pada handphone yang menjalankan project, nah sekarang kita masuk ke HP pertama yang menginstal Meet AI2 Companion. Nah, sini kita buka aplikasinya. Nah, sini akan muncul alert no wifi. Nah, karena kita tidak menggunakan wifi, jadi kita continue without wifi. Kita lanjutkan tanpa menggunakan wifi. Oke, di sini akan ada kolom code. Sini kita akan menggunakan code. Nah, sini kita masukkan code dari project. Kita masukkan code-nya. Oke. Nah, ini code project yang dari project HP kalian. Lalu kita tekan connect without code. Nah, maka di project kalian akan muncul progress bar. Oke, kita tunggu hingga selesai. Nah, jika progress barnya sudah hilang, nah berarti aplikasinya sudah jalan di HP kalian. Oke. Nah, di sini kita bisa masukkan teks misalkan halo. Halo. Oke. Halo. Di sini di saya muncul suaranya ya. Halo duniaku, misal. Halo duniaku. Oke. Apa kabar? Apa kabar? Nah. Oke, maka dari ini aplikasinya telah selesai kita buat. Oke. Jadi begitu saja video kali ini tentang tutorial membuat aplikasi text to speech menggunakan app Inventor. Jadi maaf jika ada salah kata atau mungkin tutorial yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.